saya mau menanyakan mengenai tentang riba. Sebenarnya Tentang apa? riba. Riba. Ya, sebenarnya masyarakat saat ini itu udah nggak bisa lagi membedakan antara riba dengan hutang, riba dengan kredit, dan riba dengan jual beli. Itu yang terjadi di masyarakat sekarang. Saya minta Pak Hiran untuk menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya itu riba, biar jelas. Ya. Riba secara bahasa itu bertambah, berkembang, kelebihan. Itu cara bahasa. Jadi semua yang ada kelebihannya, kelebihan itu disebut riba. Termasuk jual beli. Cuman dalam jual beli dibolehkan. Dalam ayatnya, jadi Allah artinya gitu, Allah menghalalkan jual beli. Jadi modal 10 juta, setelah dijual barangnya laku 15 juta. Lah yang 5 juta itu namanya riba. Tetapi itu hasil jual beli, maka dibolehkan. Lah kalau itu 10 juta berupa utang piutang, terus ada kelebihan 5 juta, lah itu riba yang diharamkan. Jadi bukan jual beli berarti. Itu bedanya. Dan yang halal itu jual beli, yang haram itu utang piutang yang ada kelebihannya. Kecuali kelebihan itu ditentukan oleh orang yang berutang. Umpamanya si A punya modal 10 juta, dipinjam oleh si B, kemudian si B mengembalikan 10 juta dan tambahan 3 juta. Lah 3 juta itu atas inisiatif yang B, maka 3 juta itu dihalalkan. Jadi itu ya riba dari inisiatif yang pinjam itu dibolehkan. Terus riba yang tidak dibolehkan, haram, itu sifatnya ad'afan mudha'afatan, berlipat-lipat. Jadi 1 bulan ini umpamanya kelebihan 5%. 2 bulan berikutnya tambah 10%. Tambah 1 bulan lagi menjadi 3 bulan 15%. Setiap bulan naik 5%. Itu namanya ad'afan mudha'afatan. Itu riba yang haram, disebut riba nasyi'ah. Terus ada riba, jadi kelebihan, tetapi dihalalkan, disebut riba fadl. Contoh, si A mempunyai beras jenis rojo lele umpamanya 5 kilo. Kemudian oleh si B mau ditukar dengan beras jenis senggani dengan 15 kilo. Jadi 5 kilo ditukar oleh si B 15 kilo, kelebihannya 10 kilo. 5 kilo rojo lele itu memang harganya seimbang dengan 15 kilo beras senggani. Nah, kelebihannya tadi 10 kilo beras senggani. 10 kilo beras senggani itu namanya riba fadl, dan itu dibolehkan. Jadi memang nek rojo lele 5 kilo ditukar dengan senggani 5 kilo, itu secara harga mahal yang 5 kilo jenis rojo lele. Jadi tidak imbang secara tukar-menukar. Nah, oleh karena itu yang senggani harus dilebihkan. Itu namanya riba fadl dan itu dibolehkan. Ada satu lagi Pak, gimana
Gimana kalau misalnya kasusnya seperti ini, pinjam uang tahun 2000 itu 10 juta, tetapkan nanti pas 2020 dibalikin 10 juta. Ini kemarin juga ada yang nanya seperti itu. Ya, kalau utang 10 juta mau dikembalikan berapa tahun kemudian itu silahkan, tetap 10 juta. Kalau yang minjam akan memberi kelebihan, itu dibolehkan. Terserah, jadi kelebihannya itu berapa. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Jadi tidak dihitung waktu lamanya dan seterusnya. Itu biar tidak timbul riba. Berarti kalau dari yang meminjam memang melebihkan tidak apa-apa. Itu malah dianggap orang yang utang oleh Nabi dinilai orang yang paling baik dilihat dari sisi utang. Jadi mengembalikannya tetap sama dengan yang dipinjam, ditambah kelebihan tapi inisiatif peminjam. Jadi kalau dari inisiatif si penghutang nggak boleh riba. Itu riba namanya. Ya. Artinya inisiatifnya yang meminjami itu namanya riba. Kalau inisiatif itu yang peminjam itu namanya tidak riba, tetapi dinilai orang yang lebih baik dipandang dari segi utang piutang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.